Pada malam hari ini genap 5 tahun guys. Jadi dari anggota cuma 10 orang, sekarang alhamdulillah hampir ratusan. Cari namanya Ustaz Nasir guys ya. Teman-teman yang ingin bergabung dengan kita dalam majelis munajat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga pada juga cabang Bangkalan guys, di Bangkalan ya guys ya. Lokasinya di Jalan Durinan, Gang 2, nomor 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran lillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa ummatihi wa nahnu ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin sesangat badan kaula muljaaki. Wabil akhwas setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid hadir apareng dan kulaban pancenan Fadilatul Ustaz Faqih dan Fadilatul Ustaz Munir selaku muassis dan sesepuh dari majelis dakwah Sunan Kalijaga dan setajah para sepuh dari instansi pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan setajah sesepuh di Sakadinto senyon sepora tak kungangi sebut asmana, dan juga hadir bersama kita sekalian Fadilatul Habib Idrus Muhammad Maula Aidid. Saya sangat betul kaula menjakin ahlan wa sahlan bil Habib. Dan setajah para sesepuh, para tokoh yang sepora sama ustaku ngai sebut asmana, ajunan setajah asma muljah, ajunan setajah makom muljah sesangat abdin muljaki. Setajah para tretan, teman-teman dari anggota Majelis Dakwah Sunan Kalijaga, saya berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sempatkan memanjatkan puja-puji salawat dan tasbih pada mantir tak kepeka tercurah limpahkan dan kehadiran junjungan kita bersama Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para ahli terima, para sahabat dan para santreh, para pejuang serta setia para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Malam manter gelar acara dengan dua tema besar, kejadian momen penting sarungkan kula ban Pancasila saat malam makin Eki kali untuk memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 75. Malam manter kali untuk asarangan keleban riayah dan inayah dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga penapa seampun kita laksanakan bersama kesempatan sepenuh keleban barokah kadinto, tiap jalan-jalan keselamatan, tiap jalan-jalan barokah datang keleban panjenengan beserta masyarakat Indonesia secara umum, anak cucu dan keleban panjenengan tak kepeka iparingin semangat kebaikan, semangat selakan asampung sareng orang-orang soleh, lebih-lebih para ulama, para aulia, lebih-lebih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekatan kulaban panjenengan tadi generasi semungkin insyaallah tadi barokah ban juga kebagusan untuk bangsa, untuk negara, lebih-lebih khidmah kepada agama yang kita cintai, iaku sebagai umat Kanjeng Nabi pagi nang alam akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin sahabat kaula muljakin jangan sepora mungkin bertotan kula terbatas karena setelah tempat kadin tok keduan amanah saya perlu dilaksanakan juga, namun dan kula ingin mengemukakan dua garis besar dari tema yang telah yang disepakati untuk menjadi perbincangan dan kula ban pancena iman mangket Eki kadin tok tahun baru Hijriah dan hari lahir ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama,
tahun baru Hijriah kadento merupakan momen penting pernah diusulkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab dalam masa kepemimpinannya. Latar belakang sejarah tahun baru Hijriah kadento ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kepemimpinan ikan sareng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga wafat dan kemudian ikan sareng Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, masa kepemimpinan Sayyidina Umar kadento Islam mencapai puncak kejayaannya. Bagaimana sahabat rekahanna sahabat Kanjeng Nabi Madinah banyak di luar negeri, sehingga wilayah kaum muslimin masa kepemimpinan Sayyidina Umar kentok melebar hampir mendekati benua Eropa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ke sahabat, bahkan dalam beberapa catatan sejarah sekadang tidak pernah kita dengar banyak sebagian sahabat sudah sampai ke dataran Cina, ke daratan Cina. Bahkan sebagian sudah surat menyurat dengan beberapa raja Nusantara kan itu di zaman sahabat dan para tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kembali ke titik permasalahan Sayyidina Umar ketika kadento sebagai khalifah pemimpin Islam, tentu ada surat menyurat untuk beberapa kepentingan kaum muslimin dari pembangunan dan semacamnya dan seterusnya. Dan itu ternyata kadang salah tangkel, karena surat menyurat masalah beliau kadento tidak secepat dan tidak semudah pada masa sekarang. Jadi kadang instruksi dari Sayyidina Umar kepada para gubernur dari luar negeri ini kan bisa jadi salah faham. Epakon abangun masjid, epakon abangun madrasah, epakon nulis tentang gaji atau pegawai. Saya pernah memperjuangkan agama Islam, dakwah Islam di pinggiran-pinggiran negara luar. Ini kesering surat menyuratnya salah paham, sehingga instruksi dari Sayyidina Umar kadang sangka kentok tahun depan, padahal yang dimaksud adalah tahun ini. Dari kadento ada sebagian dari gubernur, para sahabat yang diangkat sebagai gubernur dan negara-negara lain mengusulkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, ayolah kita sebagai kaum muslimin bikin kalender. Channel adik penangkelan tahun yang kekal berapa semakin channel 2000 lebih, bahkan 2000-an. India sebagai masyarakat semaju sebelum ada peradaban Islam sudah ada penanggalan. Umat-umat yang lain sudah punya penanggalan. Lah kita kaum muslimin kapan punya penanggalan? Biar surat menyuratnya mungkin bisa ketemu bulan ini, instruksi perintah dari Sayyidina Umar tahun berapa, tanggal berapa, hari apa, biar jelas. Karena tak ada tanggal. Sayyidina Umar mungkin langsung suruh abangun, suruh dakwah, suruh ini, suruh itu. Sahabat saya luar negeri bingung. Maka Sayyidina Umar menyambut baik usulan kadento mengumpulkan sahabat di Madinah. Marilah kita bikin kalender Islam berkonotasi dengan sejarah agama Islam. Sayyidina Umar minta usulan mulai lebih dari tahun Islam ini. Sejelas sejarah Islam berkaitan penuh dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus penanggalan ini mulai dengan titik atau momen-momen penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari si usul tore tanggal Islam mulai dari sejak kelahiran Nabi. Baru saya mengusulkan tore awal tahun, yaitu tahun gajah, ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saya usulakin ketika wahyu pertama turun. Atau baru saya usulakin cukan setelah Nabi wafat. Kapan Nabi wafat? Itu tahun pertama Hijriah atau tahun baru, tahun pertama Islam. Tapi akhir sekian banyak saya usulakin mau disandarkan kemana penanggalan Islam ini? Akhir Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu asana ridha, mantun Kanjeng Nabi, sepopon Kanjeng Nabi, tretan seperjuangan Kanjeng Nabi, satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ali, ana maridatul ilmi wa aliun babuh. Nabi pernah bersabda, aku adalah kota atau pusat dari ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Dan kentok Sayyidina Ali dengan kecerdasannya,
Semua sahabat seempat ini punya keistimewaan. Yang satu dan yang lain ini tidak saling mendesak. Abu Bakar muncul keistimewaannya dengan cinta yang tidak tanggung-tanggung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar muncul keistimewaannya dengan ketegasannya. Dengan ketegasannya membela yang hak dan menyatakan bahwa ini batil dan seterusnya dan semacamnya. Sayyidina Utsman muncul dengan kedermawanan dan kesabarannya. Nah, Utsman miliarder tapi begitu dermawan, bahkan satu hari kadang sedekah sekitar 800.000 keping emas. Pernah bersedekah emas seberat timbangan badannya sendiri. Pernah bersedekah perak seberat timbangan badannya sendiri. Nah, Utsman ibn Affan dinyatakan salah satu penghuni surga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Ali saya mengusulkan, Ali muncul dengan keilmuannya. Bahkan sebelum Nabi wafat, dia sudah menjadi rujukan dari para sahabat yang tidak sempat bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Sayyidina Ali tentang hukum-hukum syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gentok Sayyidina Ali ngusulakin, ada coba kusan tahun baru, ada tahun pertama kalender Islam mulai sejak perpindahan dan Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah. Berarti kalau hijrah kadinto tahun baru Islam kadinto mulai setelah Nabi berumur 53 tahun. Jadi mentolo ini umur kajing Nabi umur tepat sekitar 3 tahun hijrah gitu. 1442 tahun kemarin Nabi berumur 53 tahun. Karena kajing Nabi lahir oleh 40 tahun diangkat sebagai utusan oleh Allah nang Mekah. Setelah beri Mekah 13 tahun pindah ke Madinah. Muntati Nabi umur 40 tahun, diangkat sebagai utusan umur 40 tahun, 13 tahun beri Mekah berarti pindah ke Madinah umur 53 tahun. Berada di Madinah memperjuangkan Islam, membangun masjid, membangun pasar, membentuk sebuah masyarakat yang tentram dan semacamnya dan seterusnya selama 10 tahun. Bersete di Madinah sampai semakin makbarona, salah satu makbarona para anbiya, satu-satunya yang sangat jelas dan diyakini kuburan Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malang mantar kula bisakan takahajat Mekah Madinah setajah. Amin Allahumma. Apa garis besar yang bisa kita tarik dengan masalah itu? Kenapa tidak memilih nuzulul Quran saja awal tahun kalender Islam? Kenapa tidak memilih kelahiran Nabi saja? Kenapa tidak memilih wafatnya Nabi saja? Kenapa justru Sayyidina Umar menyetujui pendapat Sayyidina Ali tentang permulaan tahun Hijri, tahun Islam adalah ketika pertama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ulama banyak mengomentari karena kejayaan Islam kadinto muncul tepat nang Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Ini sebenarnya nilai yang ingin dimasukkan dan ditekankan oleh Sayyidina Umar kepada kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Mana enggak pen tahun baru semangat seperti Nabi Muhammad sehijrah dari Mekah ke Madinah. Perjuangannya anyar pole, semangatnya anyar pole seperti Nabi ketika disambut oleh penduduk Madinah sehingga Kanjeng Nabi sukses membangun pasar, membangun ekonomi, membangun masjid, membangun masyarakat yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Malah mantar negara kula biasakan semacam kadin tok badanah. Amin Allahumma amin. Mohon para tretan sakbadan kaula amun yakin Kanjeng Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Kanjeng Nabi hijrah tepat bulan Maulid. Sama lahirnya bulan Maulid, wafatnya bulan Maulid, pindah dari Mekah ke Madinah juga bulan Maulid. Tapi tahun 1 Hijriah di mana bulan Maulidnya Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, ini dimulai perhitungan kalender Islam. Jadi jangan pernah menyangka Nabi hijrah bulan Muharram. Nabi hijrah nanti 3 bulan setelah ini. Tapi ketika mungkin bulan Maulid kadin tahun di mana bulan Maulid Kanjeng Nabi pindah itu dinyatakan tahun pertama kalender Hijriyah. Ini saya maksud ini saya pertama. Karena Kanjeng Nabi selama di Mekah terdesak dan tertekan oleh kafir Quraisy. Jangankan membangun masjid, jangankan sholat terang-terangan, baca Quran terlalu nyaring, esaken mereka. Ini ketertekan. Kanjeng Nabi
ngutus pan sahabat ke Madinah. Di Madinah sudah bisa sholat berjemaah, di Madinah sudah bisa sholat Jumat. Nabi dan sahabat di Mekah masih belum bisa, bahkan sangat tertekan. Sayyidina Bilal esek sebireng kafir di Mekah karena mengikuti Nabi Muhammad. Tang-tang neng panas, bahkan ia perakin besi panas sampai ke Cina neng peten kentok ngokos pada bisate. Ini Sayyidina Bilal ibn Rabah, seorang budak hamba sahaya, seizolimin di majikannya sendiri karena menjadi pengikut Muhammad. Nabi dan para sahabat tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat dari jauh dan mereka menangis. Nah, Bilal cuma berteriak ahad, ahad, Tuhanku cuma Allah satu, Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa. Nabi menangis melihat Sayyidina Bilal dari jauh. Wallahi sayujika ahad, demi Allah, wahai Bilal, jika engkau terus sabar menghadapi siksaan orang-orang kafir, akan dibebaskan oleh Allah yang Maha Esa. Coba Sayyidina Ammar ibn Yasir, satu keluarga dari kalangan fuqara, fakir miskin, dari kalangan penduduk Mekah yang disiksa oleh pejabat-pejabat Mekah. Embung ekala, embang ekala, anang ekala, tang-tang inas panas. Dan ternyata embung Sayyidina Ammar Sumayyah radhiyallahu anha adalah orang yang mati syahid pertama karena memperjuangkan agama Islam. Bine lagi, tumpak bireng kafir farji sampai metel dekat, sampai metel dekat ke belakang, dan disaksikan, dilihat oleh mata kepala langsung oleh lahakena sarang potrana, sampai mereka kelenger, sampai mereka pingsan melihat hal itu. Setelah selesai acara penyiksaan dari orang kafir kentok, Nabi dengan menangis menghampiri keluarga kecil pengikut beliau. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kamu sudah termasuk golongan atau kalangan yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ke situasi dan kondisi Mekah sebelum Nabi pindah. Tapi setelah pindah, Nabi pindah ke Madinah disambut oleh penduduk Ansor, masyarakat asli Madinah. Bahkan sedemikian sukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali sampai, ada yang banyak pidato dari kalangan penduduk Madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ambillah sesukamu dari keluarga kami, dunia kami, harta kami, jiwa kami. Bawalah kami kemanapun engkau suka, naik gunung atau ke dalam tasik, kemanapun, ke ujung dunia. Dan ku lekapis siap menjadi pendampingmu. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak berseri-seri ketika disambut pembelaannya oleh masyarakat Ansar penduduk Madinah. Kapan itu terjadi? Waktu pertama Nabi umur 53 tahun pindah dari Mekah ke Madinah. Kesuksesan Kak Dinto yang mau ditanamkan oleh Sayyidina Umar, sehingga setiap tahun baru Islam kulabi sampian mengharap barokah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menternak portoh masyarakat belah datang ke kulabi sampian sukses dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi dan para sahabat. Amin Allahumma. Yang berdua, kenapa para bersebatan kaula mujahid? Kenapa Muharram Kak Dinto menjadi tahun baru juga? Karena Muharram Kak Dinto mempunyai momen penting dan sejarah sangat berkaitan dengan para anbiya dan para utusan. Dalam khutbah Jumat, setiap masjid yang matur Kak Dinto biasanya menerangkan tentang kemuliaan Muharram. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka setiap tahun dengan bulan Muharram. Wa jammalahu bi yaumi Asyura al-mu'azzam alladhi fadluhu fil jahiliyyah wal Islam syahir. Dan Allah memperindah bulan Muharram dengan tanggal 10 hari Asyura yang keistimewaannya sudah masyhur sejak sebelum Islam dan sampai Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Momen juga nih kan, momen penting yang ingin ditanamkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun baru mempunyai harapan-harapan besar dari Allah. Karena para nabi, para anbiya dan para utusan banyak saya sukses di Allah justru tepat tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tekaler, ada ergapungkan yang dilarang di surga. Keluar di Allah dari surga datunya, dan beberapa kitab tafsir menyatakan Nabi Adam menangis sekitar 200 tahun. Riwayat Ibnu Abbas menyatakan 300 tahun. Beliau tidak pernah menegakkan muka ke atas langit. 300 tahun. Kapan paling tobat bi Allah Subhanahu wa taala? Tanggal 10 bulan Muharram.
Nabi Nuh alaihissalam ketika dimurkai umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh pendakwah yang sangat tangguh, hidup 150 tahun. Dakwah bani ngak kula semakin naik apa dakwah kula bisakan semakin ibrin kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Cacal dulu lagi. Bismillah. Tapi Nabi Nuh dakwah ke masyarakat justru pukul sampai kelengar, bahkan dihina, dilemparin kotoran, bahkan kadang kelengar jalan gara-gara dipukul oleh umatnya 950 tahun. Sampun oleh 100 tahun Allah berwahyu kepada Nabi Nuh. Lo kira berdiri Islam oleh selain umat dekat. Nabi Nuh cuma sempat mengislamkan 40 orang. 20 bini, 20 laki, 40 orang. Setunya pada universal. Nabi Nuh utusan untuk semua umat manusia sedunia. Coba dakwahnya, dakwah dekat Nabi Nuh 100 tahun, dak pelosok-pelosok penjuru dunia cuma oleh 40 orang. Yang Islam. Allah menyatakan setua pada bi sengoda pada bi sekanak pada bi sengoda pada bi setua. Sebaji jelaki la pada bi sengoda, mabuk kia, amain kia, no. Laki mentua la pada bi mang bi membungkapi, pada bi jupujung. Murtad berlokir masuk Islam kagak. Nabi Nuh kemudian salah. Takaler adu ada Allah ong ki munda ni kata dia pelobar banyak. Aduh. Saya sudah lelah. Diam-diam berdakwah tolak, terang-terangan berdakwah tolak. Tori pelobar, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Bani Iba di atas gunung. Persiapan untuk banjir, tsunami sedunia. Allah menurunkan air 40 hari 40 malam, panas ngalkan lebih panas dari pembi aing sekarang. Allah merintahkan aing sebagai tok untuk ongka ke daratan. Sungai, somor, somper, celap lebih celap dari air es, dari salju. Akumpul 40 hari 40 malam, air panas dan air dingin, banjir tsunami sampai putranya sendiri yang kafir ikut tenggelam dengan umat-umat kafir yang lain. Nabi Nuh numpak perahu al-bulanan, wak nomor daratan. Tapi akhirnya sareng Allah Subhanahu wa taala iparingin jalan keluar aing epa asak sehingga perahu Nabi Nuh tersangkut di situng gunung sekecap gunung Judi. Kapan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Nuh dari banjir tsunami sedunia kadito tegal 10 bulan Muharram. Kesuksesan para anbiya banyak semakin. Dari kecukan coba Nabi Musa kentok punya umat Bani Israel 180.000 laki, bini, anak tua, dan mereka tidak punya rumah. Nah, yang bikin tok ber-RT, ber-RW tadi. Ini nggak ada RT, nggak ada grepun, nggak ada apa. Kemana mereka? Akemah di hutan-hutan, di padang pasir. Kenapa tidak bikin rumah? Karena dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun dengan tentaranya, dengan intelijennya, dengan pasukan angkatan laut, angkatan darat seumpama mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel 180.000 jiwa. Coba bayangkan, Bani cuma setahun 2 tahun, hampir 8 tahun dikejar Fir'aun. Baru saya mati nang alas, baru saya ambil nang tasik. Bani Israel pejuang agama Islam yang mengikuti Nabi dulu. Tapi akhirnya banyak orang mungkin ceritanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Musa berincar dan bi Allah Subhanahu wa taala di betasik sampun dapat ada daratan pakon pokol boleh tasik sehingga Fir'aun dan pasukannya kalah. Kapan Nabi Musa terlepas dari musibah kejar-kejaran Fir'aun karito tanggal 10 bulan Muharram. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa. Boleh. Ada lagi fakta sejarah kenapa bulan Muharram ini sangat dimuliakan. Tambah boleh cerita? Engki terus sampai kentok belum mulai keadaan. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam Musa serah Raja Namrud nikah orang pertama yang menyembah iblis. Dulu orang-orang atau setan tapi tidak sempat menuhankan. Pertama Serah yang mengarang agama untuk menyembah iblis dan setan Namrud.
Namrud ini lahir dari ibu dan anak yang berzina waktu datang Het. Embung Het kebencian di anak. Keluar Namrud, raja kafir yang menjadi musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud dari napakal dan Nabi Ibrahim memerintahkan semua masyarakat dan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar sampai puluhan meter terkumpul puluhan meter kayu bakar. Ya Nabi Ibrahim sabar kan dalam api. Tapi ketika Nabi Ibrahim dalam api, Allah beri ilham dan apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sebagai keselamatan dan kesejukan kepada Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dalam api, lo panas sama sekali, justru sejuk. Saat Allah yang paringin malaikat untuk menemani beliau. Karena nang apa yang bukan cuma 1 jam, arean kayunya puluhan meter ke atas. Pada kaju saya tompok di masyarakat. Nabi Ibrahim beriin kursi emas dari surga, beriin cederan dari surga. Bahkan Nabi Ibrahim sempat menyatakan, engkau lo toman nyaman odi dunia seperti aku ketika dibakar oleh Raja Namrud. Karena Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim dalam api justru ada cederan surga. Beriin malaikat di surga, tojuk dalam perabotan kursi dan semacamnya, disiapkan di Allah dari surga. Inilah para anbiya, justru dalam musibahnya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nabi Ibrahim kali itu? Saya bisa lo pedas ya apa itu? Orang turinan jajalnya jangan gula ukur. Tapi ketika itu udah benar para ulama, ketika Allah memberi ilham kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, apa satu jadi kecelak itu? Takut yang mau menampakkan panasnya. Tapi situnya waktu itu 1 detik ketika diperintah oleh Allah, anik apa situnya semuanya dingin. Tidak terkecuali api Nabi Ibrahim. Maka bila Nabi Ibrahim mempunyai keistimewaan seperti itu tanggal 10 bulan Muharram. Coba Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh saudara-saudara tirinya di sebuah sumur di negara Jordan, banyak di sumur Turinan. Sumur nang Arab kaentok kadang 1 kilo ke bawah. Dan aqua beduk gua di dalam banyak bebatuan. Nabi Yusuf sendirian nongkok ke batu itu. Dan ternyata apa? Balikin cuma nongkok ribuan sampai ribuan ular di sekitar. Sampai ketika Nabi Yusuf berada dalam sumur, Allah memerintahkan malaikat Jibril dari atas. Jibril turun ke bawah beritang Nabi buang fitratan dalam sumur sehingga ke bawah ke ular jangan sampai bersengkek. Malaikat Jibril sampai menyatakan, aku tidak pernah merasa lelah. Saya perintah di Allah Subhanahu wa taala, etempang kok waktu suruh nabang Nabi Yusuf dalam sumur takut capok kekek ular. Tidak pernah merasa lelah terbang dari langit ke bumi kecuali kento. Dari takut malaikat Jibril takut berulang. Sampun masuk malaikat Jibril sama pesan kapi ulang. Awas kok motor lari situng hari nabiin Allah, jangan sampai ada di antara kalian yang menggigit. Baru situng jenis piton merambat ke Nabi Yusuf. Nabi malaikat Jibril itu buta. Ini kembali sebagian jenis ular semakin tidak bisa melihat. Ulama menulis mengomentari masalah kento dalam beberapa kitab. Nikah lembak termasuk turun ular saya buta serang malaikat Jibril waktu berusaha menggigit Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai lebih pintar untuk nyari informasi. Kalau lawan yang nabi jenis ular gitu, tapi sebagian ular sampai semakin bisanya deh. Ada yang buta, mereka berjalan melalui lidahnya. Ciri kayak itu ngeding bau orang, ngeding bau kata, ngeding bau kapungkan aing batu melalui lidahnya. Kenapa ada sebagian ular yang tidak bisa melihat? Qila dikatakan oleh para ulama karena ular kentok yang dibutakan oleh malaikat Jibril ketika berusaha mendekati Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan Nabi Yusuf akhirnya baru orang maka tembak. Nabi Yusuf akan tidak tembak sampai keluar. Kapan bebas dari sumur? Tanggal 10 bulan Muharram. Banyak ini kejadian-kejadian penting. Karena 1 Muharram adalah momen penting untuk mengingat sejarah Nabi Muhammad, untuk mengingat kesuksesan, rahmat, kesuksesan, keselamatan seputar Allah dan para anbiya, sehingga bisa menjadi harapan dan kula bisa kan tahun baru. Balikin cuma tahun baru. Agama kula bisa pan, saja sekan sareng Allah. Akhlak saja bagus, rezeki saja meningkat, tingkah kula bisa pan pindah dari Allah, dari ruwet dak kecempar, dari susah dak keseneng
dari coba dak kebagus sehingga tahun baru kadin tok merupakan tahun saya paringin barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Oh, neka terkait Hijriah. Nanti insya Allah di akhir kula singgung rahasia yang paling penting untuk dijadikan panutan di kula biasakan. Tapi sebelum kula membuka ini, pindah dan pembahasan nomor 2. Kita semakin kita menyempatkan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya Islam juga mengomentari apa itu kemerdekaan. Islam punya pandangan lain terhadap kemerdekaan. Nah, pas punya kemerdekaan, parlo iko oningin manusia ini dilahirkan dak ketunya kentok dipenuhi masalah dan disiapkan musuh-musuh sebisa menjadikan dia tidak sukses tentunya dan tidak sukses di akhirat. Saya hitung cepat-cepat saja. Manusia satunya harta benda ini yang sering menipu kula biasa. Merdua napa para bersebut kalau menjadi setan. Setan yang selalu menggoda siang malam tidak boleh bisa. Semertelok napa para sebatan ke ulama menjadi nafsu. Hawa nafsu kula biasa sampean yang berpotensi untuk mengikuti setan, untuk tertipu oleh dunia dan jabatan dan kedudukan. Ini juga musuh ketiga yang tidak kalah bahayanya itu yang nomor 2 benar. Yang terakhir napa? Lingkungan yang jelek. Kanca, tetangga, bareng. Kadang kula bisa bagus, tapi dia kanca, yuk mabuk yuk. Mabuk pak semuanya. Kadang-kadang ya cek sekalian pada. Ini adalah musuh kula biasa. Lah Islam secara garis besar kula biasa sampean lo bisa merdeka kecuali menang dan musuh sempat. Kita masih akan tetap jadi budak dunia, budak jabatan, budak harta, budak lingkungan. Mana kula biasa sampai tidak berusaha memerdekakan diri kita masing-masing dulu dari musuh sempat. Maka saya tekankan, alhamdulillah negara Indonesia ini kan sudah makmur, sudah 75 tahun. Kula lo apa entah negatifnya, mesti setiap hal ada positif dan negatif. Tapi kula bisa sampai menapenta positifnya, sudah banyak gedung saya bangun, jalan tol dan semacamnya, makmur Indonesia. Bahkan mulai nampak kencang muang tungkat bisa jadi kabungkan. Makin lo teman ngetela guna orang dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari makmur sampai dikiaskan seperti itu. Tengah mau ngelanteh takut tadi kabungkan dari makmur Indonesia. Alhamdulillah negara Indonesia aku lebih sampaikan barokah para ulama, barokah para pejuang, barokah niat masyarakat yang selalu tolong menolong dalam gotong royong kebaikan. Insya Allah bakal jaga terus sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tapi satu hal yang tanamkan dalam diriku lebih sampaikan masing-masing. Lecapai kemerdekaan dengan kesuksesan stake. Bangun gedung-gedung tinggi, bangun pabrik-pabrik yang besar, pesukses jalan tol dan semacamnya. Selama kula biasakan masih belum merdeka dari 4 perkara gentok, pakun kula biasakan resiko menjadi penjajah. Jadi masyarakat yang masih dijajah pun buktinya sudah banyak. Berapa banyak orang penteng dan lebih tinggi jabatannya, tapi akhirnya kadang arumpian kuning KPK. Karena mereka tidak merdeka dari nafsunya sendiri. Ini kasih maksud. Berapa banyak orang soki justru semakin soki saja kalau ngakar darat saya bahasa miskin. Sesoki seting kejabatan. Kenapa kadang berakhir nengbui neng penjara, pejabat dan bahkan ada yang kiai dan semacamnya, tokoh ulama dan semacamnya. Neng penjara mereka yang salah lah. Benar saya benar, saya salah. Saya punya mungkin karena mereka tidak merdeka dalam bentuk akhlak. Dan kula nekankan dan sedaja para tretan semakin ngereng merdekakan diri kula biasa demah dalam cara situng obat situng akhlak dan nilai-nilai Islam ini ketekankan dan kula biasa ini ketok baik toro perintah Allah jalankan akhlak apa ada dalam masyarakat dak sekene dak singoda dak setua ini kesampaian ikut merdeka dan ketika merdeka insya Allah manfaatnya akan ikhlas sebagai masyarakat sekitar sampai nanti orang yang manfaat dak pada tetangga manfaat dak ke negara lebih-lebih manfaat dak agama malam majlis ini menjadi media untuk kemajuan kulabi sampean kemerdekaan kulabi sampean seteja amin Allahumma para tretan sangat badan kaulah amun cakit mun merdeka ingat kadin tok nabi contohnya
Coba kita kembali ke hijrah. Nabi ketika pindah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah beliau menunggangi unta. Oh, orang Madinah yang kaya-kaya, pejabat-pejabatnya kapiar puan, Masya Allah, cinta dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa yang biku lepas jenengan, siapkan biku le compok, mau di tingkat berapa, di kamar berapa ya toreng. Kanjeng Nabi seporana da'ha fa innaha ma'murah, lepaskan tali ontaku karena ontaku ini sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ontak kalak boleh masuk ke perkampungan yang lain, sambut bi pemuka-pemukanya, bi tokoh-tokohnya, bi orang-orang kayanya. Kakang tok Kanjeng Nabi panjenengan sampai menaling kia pindah dari Mekah, nang copok kula, nang tanah kula siapkan. Kanjeng Nabi kembali menyatakan da'ha fa innaha ma'murah, lepaskan tali ontaku karena ontaku itu sedang dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya masuk di tengah perkampungan Madinah. Kemudian napa arempok. Sang rempok sahabat maju ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nang copok kula pakun nabang Kanjeng Nabi bagaimana ngoleh Kanjeng Nabi penginap itu masing-masing. Ternyata onta gading to acil ke jalan boleh, arempok boleh ke tempat lain, maju boleh, orang-orang matabar boleh, akhirnya ke boleh balik di tempat si asal. Ini cerita kecil tentang bagaimana Kanjeng Nabi memilih tempatnya di Madinah. Sampun ternyata diurus ketika arempok kedua kalinya kaintok Kanjeng Nabi mengurus, dan ternyata tanah si arempakin sarang kontang Kanjeng Nabi kentok anding kaum situng kelompok nang Madinah sekocak Bani Najjar. Kanjeng Nabi meminta sawimuni ya Bani Najjar, katakan berapa harga tanah ini akan saya beli. Aku akan membangun masjidku di sini. Bani Najjar saking cinta Kanjeng Nabi, ampun Kanjeng Nabi pun ambil berapapun sampai mau membangun masjid di sini. Dan ternyata pakun Kanjeng Nabi maksa membeli. Karena aku juga butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tahu kenapa punten. Ternyata tanah ketok bekas pekuburan orang-orang Yahudi. Masih ada sisa tulang-tulang pekuburan orang-orang Yahudi. Ekoro buang bangun masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang dinyatakan oleh Nabi, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Kelak masjidku ini akan dipindah oleh Allah kepada taman di antara sekian banyak taman-taman surga. Malam mantar kalau bisa pandai pataka hajat Mekah Madinah. Amin Allahumma. Napa titik yang terpenting? Mun merdeka Pak sampean dari setan. Mun merdeka dari harta benda dunia. Mun sampean merdeka dirinya sampean, pribadi sampean tidak terpengaruh oleh lingkungan coba, dan merdeka dari hawa nafsu sampean tibi, maka semua keadaan tok bakal diperintahkan untuk tunduk ke sampean. Coba Nabi Muhammad. Ontan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ontan saya di tangan. Kitingkal sampean pahan jajal kerpui lagi. Korban demi Kanjeng Nabi, merdeka dari dunia, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari maksiat-maksiat, merdeka dari setan, bebas dari keadaan tok sampai ke pribadi, se-Islam yang keluar dari Allah ajanji langit untuk sampean beresena, bumi untuk sampean beresena, kayak masih kuliah sampean, karena sampean mesti bela di Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad. Ontak, karena Nabi sudah merdeka betul. Sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sampai ontan dikah abarin kalaban petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ireng kita nyokon ke Allah Subhanahu wa taala malamatan majlis kecil yang biasa kita laksanakan kadin tok bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berberokan pemausan selawat, zikir, sedekah, silaturahim yang selalu kita laksanakan, Allah akan memunculkan barokah keselamatan meskipun benar semakin mungkin tahun datang, mungkin dia nak foto kalau bisa sampai anak cucu kalau bisa sampai dia masyarakat sekitar, atau setidak-tidaknya bagi nang swarga mulu ikhlas semakin barokah majlis wa ikhlas setelah ikut lebih kalau bisa sampai sejelas bakal ikut lebih pakai nang swarga pun Allah Subhanahu wa taala kalau mantar kalau bisa sampai kompak sebulan setamkan setretanan titik golongan pertama ia aku sebagai umat Kanjeng Nabi pakai swarga. Amin Allahumma. Dan yang paling akhir, kula mau mengingatkan bulan Muharram masih ada.
Sunatakin apa sunat kula bisa tingkatkan ibadah, tingkatkan wirid, tingkatkan tikel. Bulan semakin bulan kesuksesan, bulan keselamatan, bulan rahmat. Seterus oleh rahmat pada bi para anbiya, seterus selamat pada bi para utusan, seterus sukses pada bi para anbiya dan para utusan. Tingkatkan tikel, tingkatkan napa wirid, kelakuan bagus, tolong menolong dak orang. Malai kula bisakan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sunatakin kula bisakan apa sunat semakin. Dalam bulan ini perbanyak, bahkan sebagian ulama dari yang penting bulan Muharram sampai tidak makruh pakai apa saat sebulan. Biasanya sebulan kentok makruh kula biasakan. Okey, pas sunat 1 bulan penuh kentok makruhakin karena takut pada di bulan Ramadan. Tapi sebagian ulama menyatakan karena sangat pentingnya pas sunat di bulan Muharram, mereka tidak memakruhkan pas sunat sebulan bulan Muharram itu. 1 hari pas sunat bulan Muharram itu setara dengan 30 hari. Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya kepada Siti Hafsah, rajin kanjeng Nabi putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan ternyata saumu yaumin minal Muharram ya'dilu 30 yauman fi ghairi. Puasa sunat seareh dalam bulan Muharram pahalanya seperti puasa 30 hari dalam bulan selain. Jadi sebulan kencana puasa setung sunat semakin anika pada puasa sebulan. Oke, mun 2 berarti 2 bulan, mun 3 berarti 3 bulan, mun sampai 12 kali apa sunat 6 bulan keentok berarti sampai seperti puasa 1 tahun. Imam Ghazali dalam kitab Ihya juga menyatakan orang siapa sunat 3 hari ngalak Rabu Kamis Jumat makin apa? Selasa. Aduh malam. Rabu Kamis Jumat mulai terima oleh Allah Subhanahu wa taala ya'dilu sawabuhu ibadah 700 am. Setara pahalanya seperti beribadah tidak henti-henti petung atau setahun. Coba bayangkan. Cuma benda pas 1 hari. Rabu Kamis Jumat, Rabu Kamis Jumat. Nika jangan disia-siakan. Kula biasakan petong atau setahun. Makai mbak, makai puju, sabar ke lebih ya. Ibadah kula bisakan kompoi, kula bisakan kompoi yang mbak. Makai baik masuk kapiran jam umur pada mbak, ki banyak petong atau setahun. Ini yang perlu dipertimbangkan di kula bisakan. Jadi ini kan sampai pada ulama menyatakan kireng bini biasa halus atau rok selake, kon pas sunat, mulu ibaki lo lereng. Lalik jadi apa sang kula ku parlo. Saumpama haram, tapi kecuali bulan Muharram silake waktu ngerti karena demikian besar pahala puasa sunnah yang bulan Muharram. Harap bersebatan kaulah amal jakin. Ini beberapa hal yang perlu diketengahkan saat diingatan 1 Muharram tahun baru 1442 dan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 45. Nikah saya bisa ya torakin walamantar tati ilmu saya tambah maksud tati barokah bermanfaat tati akin kebagusan kula biasakan fitin wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya majelis munajat ini tambah memberi barokah dan tambah banyak. Dan kedepannya majelis munajat semakin istiqomah, semakin barokah, banyak jemaahnya dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu kedepannya tambah sukses lagi. Jangan lupa juga ajak teman-teman pemuda dan pemudi yang lain untuk bergabung ke majelis ini. Siap. Ya, mungkin itu aja dari sesepuh. Kiranya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.